Saudara, penyakit jantung sering dianggap sebagai penyakit yang didominasi oleh pria. Namun tidak saja pria, penyakit ini juga dapat diderita oleh perempuan. Dan tentunya kita sebagai perempuan perlu mengetahui nih tanda-tanda kondisi penyakit jantung ini yang terjadi pada perempuan. Untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Lena Agustini. Beliau merupakan salah satu spesialis jantung yang ada di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol. Selamat pagi, dokter. Apa kabar? Baik, Sehat ya. Baik dokter, sebelum kita ke penyakit jantung yang diderita oleh perempuan, mungkin kita ke resiko penyakit jantungnya dulu ya. Resiko penyakit jantung ini sebenarnya bisa didapatkan oleh siapa saja kan? ya resiko penyakit jantung laki-laki dan perempuan sebenarnya sama saja. Cuman melihat dari predisposisi gender, laki-laki memang resikonya 2 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan. Laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kenapa laki-laki bisa lebih tinggi daripada perempuan untuk resikonya? Kayak biasanya dari segi lifestyle, kemudian faktor penyakit atau metabolik. Nah, salah satu yang bikin perempuan itu khas itu adalah perempuan punya estrogen yang melindungi dia untuk terkena penyakit jantung sebelum dia fase menopause-nya. Itu biasanya. Tapi kita tentunya sebagai perempuan juga perlu mewaspadai itu nggih ya untuk penyakit jantung itu sendiri. Nah, untuk perempuan tentang resiko penyakit jantung ini, mungkin dari ciri-cirinya apa sih yang perlu kita waspadai dokter kalau untuk perempuan? Untuk perempuan bisa terkena penyakit jantung yang hampir sama dengan laki-laki, tapi biasanya perempuan lebih banyak sering terkena penyakit jantung katup, kemudian penyakit jantung pada saat kehamilan atau proses persalinan, dan itu yang paling mendominasi penyakit jantung pada perempuan. Gejalanya biasanya hampir sama atau hampir mirip, yaitu sesak nafas, berdebar, atau nyeri dada. Tapi kalau melihat predisposisi penyakit katup atau penyakit saat kehamilan, biasanya dominannya adalah gejalanya sesak nafas. Penyakit jantung pada kehamilan begitu ya. Nah, itu nantinya akan berdampak juga pada anak yang dikandung, anak yang lahir atau gimana dokter? Ya, tentu saja pasti akan berdampak pada bayi yang dikandungnya. Makanya biasanya kalau sudah terdeteksi penyakit jantung pada saat kehamilan, itu dirawat oleh tim dokter yang khusus untuk merawat ibu dan bayinya juga. Selain pada usia ibu hamil begitu ya, penyakit jantung ini untuk resikonya lagi pada perempuan di usia berapa dokter? Biasanya setelah menopause ya, itu akan semakin meningkat, terutama untuk penyakit jantung koroner. Oke, baik. Ada nggak sih gejala yang spesifik gitu antara laki-laki yang membedakan antara laki-laki dan perempuan? Biasanya kalau yang perempuan tandanya ini nih, kalau kalau yang laki-laki yang ini seperti itu. Gejalanya sebenarnya hampir sama, cuman biasanya pada perempuan, misalnya pada pasien penyakit jantung koroner ya, atau serangan jantung atau nyeri dada, gejalanya itu hampir sama, cuman pada perempuan sering gejalanya tidak khas atau tidak spesifik. Gejala khasnya biasanya nyeri dada tertindih atau tertekan benda berat. Kadang para perempuan itu gejala untuk penyakit jantung koronernya bisa tidak nyeri dada, tapi kayak nggak nyaman di dada, atau kayak nyeri ulu hati, atau berdebar, atau cepet capek, itu biasanya pada perempuan. Jadi seringan gejalanya tidak khas atau spesifik sekali seperti laki-laki. Wah, tapi pastinya susah ya kalau misalnya gejalanya tidak spesifik seperti cepat capek itu tadi gitu. Nah, kapan sih waktu yang tepat kita untuk memeriksakan diri ke rumah sakit atau ke dokter? Karena biasanya kita ngerasa capek, oh enggak mungkin ini capek aja gitu. Nah, itu untuk mencegah pemikiran yang seperti itu gimana dok? Oke. Keluhan cepat lelah pada pasien dengan penyakit jantung itu dia beda sekali ya. Jadi kadang pada aktivitas ringan, aktivitas sehari-hari itu baru aktivitas sebentar dia udah capek sekali, ngos-ngosan sekali. Beda sama kalau misalnya capek seperti biasa, mungkin aktivitasnya jauh lebih banyak dibandingkan biasanya. Mungkin setelah itu baru terasa capek. Tapi kalau keluhan cepat lelah pada pasien jantung itu kadang aktivitas ringan bisa sudah capek. Aduh, saya padahal cuman nyuci piring aja, tapi kok udah kayak gini capeknya rasanya. Saya padahal cuman habis mandi kadang suka keringetan, keringet dingin, nah itu bisa keluhan. Itu langsung saja memeriksakan diri ke dokter atau ke rumah sakit begitu ya. Tapi ada juga tentunya masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari deteksi dini itu tadi. Mungkin dokter bisa mengimbau masyarakat gitu ya untuk melakukan deteksi dini. Manfaat apa yang bisa didapatkan oleh pemirsa di rumah kalau misalnya sudah melakukan deteksi dini, terutama untuk perempuan yang berkaitan dengan resiko penyakit jantung? Ya. Tentunya mencegah itu jauh lebih baik dibandingkan mengobati ya. Cuman terkadang banyak masyarakat kita yang takut
duluan untuk tahu penyakitnya, sehingga takut untuk melakukan medical check up rutin. Medical check up sederhana yang bisa kita lakukan untuk pasien jantung itu adalah pertama rekam jantung atau elektrokardiogram atau EKG. Itu adalah pemeriksaan sederhana yang bisa kita kerjakan di samping pemeriksaan marker-marker dari laboratorium. Tuh, di lain itu kalau misalnya mau check up lengkap itu ada sampai pemeriksaan USG jantung atau ekokardiografi, pemeriksaan kalsium skor atau lanjut sampai ke coronary CT angiogram koroner. Dan di Rumah Sakit Kasih Ibu ini bisa melakukan pemeriksaan tersebut? Bisa, kita bisa mengerjakan hampir semua pemeriksaan jantung. Oke, tentunya sebelumnya dikonsultasikan dulu dengan dokter sendiri ya, sebagai spesialis jantung begitu ya. Baik, terakhir dokter, boleh dong kasih tips kepada pemirsa di rumah untuk menjaga kesehatan jantungnya, baik itu untuk perempuan maupun juga untuk laki-laki. Menjaga kesehatan jantung hampir sama dengan menjaga kesehatan secara umum ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah perbanyak aktivitas fisik, perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, mengurangi konsumsi garam dan lemak yang berlebihan, dan olahraga rutin dan teratur. Baik, terima kasih banyak dokter. Sudah dikasih tips sama dokter Lena gimana caranya kita untuk menjaga kesehatan jantung kita, baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, tapi khususnya untuk para perempuan nih, karena tadi juga sudah disampaikan sama dokter bahwa gejalanya yang dirasakan oleh perempuan itu kadang tidak sekhusus yang dirasakan oleh laki-laki. Maka dari itu penting banget kita untuk mencari tahu bersama untuk menjaga kesehatan jantung kita bersama. Permana Dewi, Samputo Aryase, Kompas TV, dan Pasar Bali.